Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faharizi dengan NIM 0801282496. Di sini saya merupakan praktikan dari Matematika angkatan 2024 dan dari praktikan praktikum kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan bagaimana cara menentukan segitiga Pascal dengan n input dalam satu program menggunakan penilaian kondisi, dua function, satu main satu main satu main ulangan recursive. Nah, jadi di sini kita menggunakan yaitu ya untuk satunya itu seperti pada umumnya input ice cream. Kita hanya menggunakan ice cream saja, yaitu using namespace std. Setelah itu, nah karena kita akan menggunakan tiga function di sini, tiga maksudnya di tiga integer, tiga header. Yang pertama integer main, yang kedua yaitu untuk bagian rekursif. Setelah itu untuk bagian for-nya atau perulangan. Nah, jadi kita menggunakan integer main juga. Nah, di sini kita buka formula awal. Nah, di sini kita bakal menginput dulu nilai atau variabel yang pertama itu n. Jadi kita integer n. Nah, setelah itu kita akan memasukkan nilai n-nya ini atau menginput nilai n-nya itu menggunakan cout. Cout-nya itu kita menggunakan masukkan jumlah, kan kita kan mau membuat segitiga Pascal nih. Jadi kita masukkan jumlah baris segitiga. Nah, di sini. Nah, karena di sini sudah kita akan menggunakan sin-nya itu kan kita menggunakan n kan inputnya kan berarti ini n koma. Nah, selanjutnya karena itu tadi di bagian integermentnya itu menggunakan penilaian kondisi. Jadi di sini kita menggunakan if dari n. N itu kurang dari sama dengan nol. Jika kurang dari sama dengan nol, maka dia akan mencetak kalau jumlah baris tidak boleh kurang dari nol, tidak boleh bernilai nol, atau jumlah baris itu harus lebih dari nol. Jumlah baris harus lebih dari nol. Nah, itu titik koma. Nah, jika tidak, kita bikin else saja. Jika tidak, dia akan mencetak itu pascal untuk di bagian eh, integer lainnya atau integer pascalnya nanti. Integer pascal itu n. Nah, selanjutnya karena sudah, jadi di sini kita akan return nol atau bakal selesai gitu. Nah, karena di sini kita menggunakannya itu segitiga, segitiga dari pascal, jadi kita menggunakan itu NCR juga. Jadi di sini kita bisa menggunakan dari integer itu n atau kombinasi itu menggunakan kombinasi untuk mencari rumusnya itu integer dari n dan integer dari k. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan berawal muka. Nah, di sini kita akan menggunakan kita menggunakan ini kan untuk bagian rekursif. Jadi itu menggunakan if. Jadi if dari k itu sama dengan nol atau k itu sama dengan n, dia akan mencetak satu atau satu, return satu. Nah, dan jika tidak, else, dia akan mencetak returnnya itu dari NCR itu sendiri, tapi dia berubah dari N min 1, koma, K juga dikurangi dengan 1.
Nah, tapi ini juga akan ditambahin dengan N CR itu juga. Tapi yang dikurangin hanya N satu doang. Nah, ini kah. Nah, jadi dia akan mencetak dari yang integer yang atas ini, dia akan mencetak yang ini mengulang gitu. Nah, karena kita sudah mencetak bagian ininya, maka kita akan mencetak juga di bagian pascalnya. INT pascal dari N. Nah, ini kan kita sudah cetak di bagian integer min tadi kan. Jadi kita bisa bikin di sini, di sini kita bikin kurung-kurung awal. Nah, di sini kan integer pascalnya itu kita menggunakan for. Jadi, yang for pertama itu kita menggunakan for integer i, i itu sama dengan 0, i kurang dari n, karena ini itu n, sama ke n, titik koma, i plus plus. Nah, di sini kita menggunakan kurung awal lagi, karena dia jika memenuhi dari i kurang dari n, maka dia akan mencetak dari dari j sama dengan 0, j kurang dari itu. For integer y sama dengan 0, titik koma, j kurang dari n, dan y itu plus plus. Nah, jika dia memenuhi syarat dari j kurang dari n, maka dia akan mencetak spasi atau ya spasi. Jadi dia akan spasi nilainya itu jadinya. Kalau dia sudah tidak memenuhi syarat, maka dia akan keluar. Nah, di sini kita ada dua for yang sejajar. Jadi kita bikin itu untuk 2J sejajar J sama dengan 0. Ini nggak bisa menolak integer karena biar dia itu terbaca. J-nya itu, tapi di sini J-nya itu kurang dari I atau bagian atasnya. J plus plus. Nah, jika dia memenuhi syarat, maka dia akan mencetak dari Cout N CR dari I sama J. Jadi yang bagian bagian I sama J-nya akan dicetak gitu. Itu koma. Nah, setelah itu jika sudah dari ini, maka dia akan kembali lagi ke sini. Nah, jika dia sudah tidak memenuhi syarat dari I sama N, maka akan selesai gitu. Nah, setelah itu, oh ini saya lupa bikin selesainya. Saya bikin. Nah, kita coba run. Oh, maaf. Di sini kita pascalnya ini tidak menggunakan integer, tapi void atau kosong. Bagian kosong. Oh, di sininya saya lupa sampai titik koma. Nah, jadi kita bisa masukin mau berapa baris. Nah, saya mau 2 baris. Oke, mungkin ada kesalahan sedikit. Jadi di sini kita bisa run. Nah, 3. Kita masukin angka dari 3. Nah, maka dia akan mencetak segitiganya itu atau segitiga pascal seperti ini gitu. Jadi satu ini satu kali satu dua, jadi dia beres satu di bawah gitu selesai. Nah, mungkin untuk bagian konsepnya yang vouchernya itu seperti ini. Karena kita menggunakan 3 integer, jadi yang pertama itu integer main, yang kedua itu integer dari NTR atau kombinasi, yang ketiga itu void dari pascal gitu. Nah, jadi untuk bagian pseudocode seperti ini, pseudocode 3 juga. Selanjutnya itu untuk bagian deskripsi program seperti ini. Nah, itu mulai pesan variabel seperti biasa. Nah, dia akan cetak sini seperti ini dan selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi